Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Roh Alfa dan Omega yang memakai wadah Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang memakai wadah mempelai ilahi Ibunda Fehamdani, dan Roh Bapa Yahweh yang berdiam di dalam diri Bapa Eman Lahoge. Salam kasih, salam damai kepada kita semuanya. Segala pujian syukur karena masih diberi kesempatan untuk bersaksi, dan pada hari ini saya ingin bersaksi tentang hikmat yang saya terima, yaitu suatu perkataan yang mengalir di hati saya beberapa hari lalu saat saya sedang memegang kitab. Ia berbicara tentang sifat tinggi hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tinggi hati lawannya adalah rendah hati. Tinggi hati itu adik-beradik dengan tinggi diri. Kedua-dua sifat ini dikutuk oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 5 berkata, "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman." Dan Matius 23 ayat 12 berkata, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang angkuh diri, angkuh hati, congkak, sombong, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Karena mereka menganggap diri mereka bijak. Mereka suka membenarkan diri sendiri, suka selalu merasa diri lebih baik daripada orang lain, dan orang seperti ini suka dengan pujian manusia. Andalan mereka adalah diri sendiri. Tuhan mengutuk orang-orang yang tinggi hati, Bapak Ibu. Ingatkah tentang malaikat jatuh bernama Lucifer? Dia telah menjadi angkuh hati, angkuh diri, dan sombong saat melihat dirinya indah dan sempurna. Dia menjadi tinggi hati dan meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan telah mengutuki hidupnya, lalu menghukum dia? Bagaimana dengan Raja Nebukadnezar? Apa yang terjadi kepadanya ketika kerajaannya menjadi kuat dan besar? Bukankah ia juga telah menjadi tinggi hati ketika pemerintahannya berada di puncak? Ia menjadi angkuh dan sombong dan keras kepala. Daniel pasal 5 ayat 20 mengatakan, "Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya." Sila baca kesinambungan di ayat 21. Saudara-saudariku yang terkasih, ini hanyalah beberapa contoh. Ini hanyalah beberapa contoh yang ada di dalam kitab yang dapat kita renungkan sebagai peringatan. Sungguh mengerikan Bapak Ibu apabila kita jatuh dalam sifat tinggi hati. Amsal pasal 16 ayat 18 mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Saat seseorang berubah menjadi tinggi hati, sendirinya ia akan melupakan dan membelakangi perintah Tuhan dan akan berubah menjadi jahat. Ia menuju kepada kejatuhan dan kehancuran. Lihat 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 berkata, "Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal-hal yang merosak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan." Ini kisah Raja Uzia yang berada di puncak kegemilangannya. Murka Tuhan menimpa dirinya sehingga ia sakit kusta pada dahinya. Bapak Ibu, sifat tinggi hati sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah Bapa tidak akan pernah berkenan untuk mendengarkan orang-orang
Dia tidak akan mendengarkan doa orang-orang seperti ini. Ingatkah tentang dua orang yang berdoa kepada Tuhan? Yang seorang pemungut cukai dan yang satu lagi orang Farisi. Si pemungut cukai berdoa dengan penuh kerendahan hati, manakala orang Farisi itu berdoa dengan membenarkan diri di hadapan Tuhan dan memandang rendah terhadap orang lain di dalam doanya. Apakah ia dibenarkan, Bapak Ibu? Tidak, bukan? Yang meninggikan diri di hadapan Tuhan itu adalah sifat angkuh, Bapak Ibu, merasa dirinya benar. Sila baca kisah ini dalam Lukas 18 dari ayat 9 hingga 14. Kita berawas dengan sifat tinggi hati, Bapak Ibu, tinggi hati dan tinggi diri, kekejian bagi Tuhan. Ketika saya merenungkan dan mencari kejadian yang ada di dalam kitab dari perbuatan sifat tinggi hati ini, saya mendapati bahwa sesungguhnya Tuhan menentang mereka yang tinggi hati. Malah Allah Bapa itu bukan sahaja menjadi murka, tetapi menghukum dan merendahkan mereka yang menjadi tinggi hati dan tinggi diri, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Para saksi-saksi syurga, mempelai-mempelai Kristus, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, sahabat-sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati sehingga pada saat ini adalah peringatan kepada kita sekalian dan yang terutama kepada diri saya sendiri. Agar supaya kita selalu memelihara hati dan senantiasa rendah hati. Iblis memakai senjata ini untuk menjatuhkan kita karena dia tahu Tuhan amat benci dengan sifat tinggi hati. Allah Bapa menentang orang-orang yang tinggi hati, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah, kita dapat mematahkan ini dengan kerendahan hati, karena iblis tidak memiliki kerendahan hati. Mari kita saling menopang di dalam doa dan berjalan di dalam kekudusan dan kerendahan hati. Mari kita minta roh kepekaan tingkat tertinggi dan mengandalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus 1000%, agar supaya kita dimampukan melewati setiap pengujian di hadapan yang masih berjalan dalam pemurnian iman ini. Sebelum saya menutup kesaksian ini, dengarlah firman Tuhan ini, semoga firman ini menguatkan dan memberkati kita semuanya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.